keguguran pada Nyonya siapa namanya Bu? Mela Indriani. Pada Nyonya Mela Indriani yang mengalami keguguran beberapa bulan yang lalu. Pertama-tama saya akan lakukan langkah identifikasi data dasar. Boleh tahu nama lengkapnya siapa? Mela Indriani. Umurnya berapa Bu? Umurnya 22. Nikah pada tahun berapa? 22 Desember 2022. 22 Desember ya. Sukunya boleh tahu Bu? Orang Jawa. Agama, Islam. pendidikan terakhir, SMA. pekerjaan ibu dan suami, Ibu rumah tangga, suami kerja petani. alamatnya boleh Bu? Pasir Jaya. Yang kedua, saya akan melakukan identifikasi data biologis. Pertama, keluhan ibu pada saat keguguran apa aja? Yang pertama pasti sakit perutnya sakit. Pinggang saya juga sakit. Waktu udah pernah periksa pas hamil? Udah. HPHT-nya tanggal berapa Bu? HPHT itu apa ya? Haid pertama hari terakhir. Kali Haid haid tuh hari terakhir. pertamanya kapan? 12 Januari 2023. Masih ingat ya. Terus kalau habis itu periksa. Iya, periksa. Apa kata bidannya udah kapan hari lahirnya? Ada hari itu bidan itu bilang 19 Oktober gitu dia bakalan lahir. Terus kok bisa ibu mengalami abortusnya pada bulan berapa? April saya ngambil abortus itu keguguran itu kan, Iya. kan? Kok bisa? Iya. Kenapa? Yang pertama karena saya tinggal sama mertua juga kan. Jadi sama suami, jadi sering cekcok, namanya juga nikah muda kan. Iya. Jadi faktor pikiran sih yang pertama, faktor pikiran. Capek juga kan, kadang saya bantu suami saya manen di ladang gitu kan. Jadi pertama kali ibu tahu kalau ibu tuh abortus gimana? Entah nyeri dulu atau memang tiba-tiba mengalir darah yang banyak? Setelah saya berantem sama suami saya, itu pagi-paginya saya kayak haid keluar darah flek sedikit. Saya pikir itu biasa gitu kan. Saya bilang sama mertua, kata mertua juga itu biasa, nggak apa-apa gitu kan. Terus saya biarkan 1 hari lagi kok makin banyak gitu kan. Jadi saya takut. Saya bilang sama suami saya, langsunglah suami saya bawa ke bidan. Ternyata saya udah keguguran sampai kuret gitu. Jadi setelah ibu kuret itu langsung pulang atau beberapa hari di klinik dulu? Beberapa hari saya dirawat dulu kan, soalnya saya lemas juga kan, bukan sakit juga, jadi ya rawat inap dulu sekitar 1 hari. Kasian sekali. Selanjutnya saya akan nanyain ini siklus haidnya sebelumnya. Ibu haid pertama kali usia berapa? Waktu kelas 3 SMP kalau nggak salah, itu usia berapa ya Bu? Mungkin 14 atau 13 tahun lah sekitar ya. segitu. Siklus haidnya lancar? Lancar. Lamanya berapa? 7 hari. Kalau haid nyeri tidak Bu? Nyeri. Kebutuhan nutrisinya, makanan sehari berapa kali makan? Makan ya tiga kali, tapi kadang juga lebih gitu kan. Tapi lengkap kan Bu, apanya nutrisinya, ada pola makan? Sembarang lah Bu, namanya kan kita orang-orang biasa gitu kan. Iya. Berarti bisa juga faktor keguguran ibu dari pola makannya ya Bu, mungkin kurangnya nutrisi. Minumnya sehari kira-kira berapa kali? 1,5 liter atau sekitar berapa lah ya Bu ya itu? Mungkin 17 lah ya. Iya Bu. Kalau buang air besar setiap hari ada? Ada, itu sehari 2 kali. Buang air kecilnya? Buang air kecil ya 4-5 kali lah sehari. Kalau tidur siang ibu rutin? Enggak rutin, tapi ada tidur siang ya dari jam-jam 11 lah sampai sebelum zuhur udah bangun gitu. Tidur malamnya gimana Bu? Tidur malam teratur juga gitu kan, tapi kadang tengah malam suka bangun. Kalau ini kan sebelum abortus ya? Iya. Setelah abortus nih gimana pola tidurnya sama kayak dulu atau? Enggak sih Bu, agak lambat dikit kan karena ya sedih juga ya, gitu. kepikiran juga masih belum ikhlas. Kebiasaannya sekarang mandinya masih sama? Masih ya, Berapa 2 kali sehari ya. Selanjutnya melakukan pemeriksaan tensi darah, nadi dan pernapasan. Tapi karena saya tidak bawa alat apapun ya, saya sini tulis normal ya Bu, karena kadang ibu baik-baik saja kan.
Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kehamilan. Kehamilan adalah suatu proses pembuahan dalam rangka melanjutkan keturunan sehingga menghasilkan janin yang akan tumbuh di dalam rahim seorang wanita. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari, dihitung dari haid pertama hari terakhir. Kehamilan adalah proses alamiah yang dialami oleh setiap wanita dalam siklus reproduksi. Kehamilan dimulai dari konsepsi dan berakhir dengan permulaan persalinan. Selama kehamilan ini terjadi perubahan baik perut, fisik maupun fisiologis ibu. Jadi setelah ibu mengalami abortus, ada nggak yang ibu alami, entah makin hilangnya kepercayaan diri, bentuk tubuh Makin yang emosi sih Bu, satu emosi gitu kan kalau nengok suami atau gimana, atau kadang mertua nyinggung-nyinggung. Karena saya baru keguguran juga gitu kan, jadi mertua juga menyalahkan saya gitu kan. Jadi ya saya merasa saya lebih sensitif, terus muncul beberapa jerawat gitu, jadi muncul beberapa jerawat. suami ada mengeluh atau misalnya mulai tidak sayang seperti dulu atau mulai kayak jenuh. Oh, kalau seperti itu enggak, cuman dia sekarang lebih menuntut saya untuk hamil lagi gitu, cuman saya masih iya. takut Iya, gitu iya. kan bukan. Ini hamil pertama ya Iya. kemarinnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang abortus. Abortus itu adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan oleh akibat-akibat tertentu. Kayak ibu tadi, faktornya adalah mungkin pikiran ya. Terus pada atau sebelum kehamilan tersebut berusia 22 minggu atau buah kehamilan belum dapat untuk hidup di luar kandungan. Jadi dapat saya simpulkan mungkin ibu ini abortusnya karena pikiran, emosional, juga karena keadaan di rumah ya Bu, karena tinggal sama mertua, ada tekanan batin juga di situ, jadi terjadilah abortus spontan itu namanya Ibu. Terus dilakukan juga kuret di dalam kliniknya di mana Bu? Di Pasir Pengarayan. Saya akan menjelaskan juga faktor risiko. Terdapat beberapa faktor risiko yang berhubungan dengan keguguran spontan, baik yang berkaitan dengan kondisi ibu maupun janin. Faktor maternal seperti faktor ibu meliputi penyakit infeksi, kelainan hormon, gangguan nutrisi yang berat, penyakit menahun dan kronis. Ibu ada sebelumnya penyakit turunan dari keluarga ibu? Ada cuman penyakit mah sih Bu. Oh, cuman mah nggak apa-apa. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor janin, misalnya kelainan genetik pada janin yang merupakan penyebab utama terjadinya keguguran spontan. Karena janin ini mengikuti perasaan ibunya juga, gimana suasana hati ibunya ya dia pun begitu. Selanjutnya di masa kehamilan, asuhan antenatal yang berkualitas mencegah terjadinya komplikasi pada kehamilan yang berujung pada keguguran. Pertama, mengikuti kelas ibu hamil, makan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan diri, hindari rokok atau asap rokok. Suami ibu merokok nggak? Iya, merokok. Konsumsi tablet penambah darah juga, kalau ibu periksa ke bidan mungkin dikasih itu. Terus ada juga beberapa pantangan setelah keguguran yang perlu dihindari. Yang pertama, dilarang langsung berniat hamil lagi, itu nggak boleh. Kedua, beraktivitas berlebihan itu dikurang-kurangi. Ketiga, mengendarai kendaraan. Mungkin kalau hamil muda jangan dulu lah ya bawa kendaraan sendiri, apalagi jalanan juga sering hujan sekarang kan, jadi licin. Selanjutnya, berhubungan intim tuh dijarakkan, jangan sering lagi, jangan terlalu sering. Selanjutnya, menggunakan tampon itu kayak itu orang haid biasanya ada yang pakai tampon di dalam, Dimasukkan ke dalam ya, dia nggak pembalut. Selanjutnya, bila ada makanan tertentu yang dilarang setelah melakukan kuret. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan kesuburan setelah keguguran. Pertama, berolahraga secara teratur dan tetap aktif. Olahraga ringan ya, bersih-bersih rumah udah cukup lah ya Bu buat kita. Olahraga. Yang kedua, cobalah dan kurangi atau hilangkan stres. Mengkonsumsi makanan seimbang seperti sayuran berdaun hijau, buah-buahan segar, minuman sehat, dan lainnya. Yang keempat, jangan malu untuk mendiskusikan secara detail dengan dokter tentang semua pilihan yang tersedia untuk perawatan kesuburan. Yang kelima, keguguran dapat melelahkan secara emosional dan fisik. Yang keenam, memijat rahim ibu secara teratur setelah berhentinya pendarahan setelah keguguran juga dapat meningkatkan kesuburan. Yang terakhir yaitu ibu dapat
memilih pembersihan kesuburan. Pembersihan kesuburan berkonsentrasi pada kesehatan uterus dan hati dengan bantuan herbal tertentu. Biasanya itu disediakan juga sih di tempat klinik-klinik ibu hamil gitu ya Bu. Ya, cukup sekian saya melakukan wawancara sedikit tentang manajemen asuhan kebidanan pasca keguguran pada Nyonya Mela Indriani. Saya ucapkan terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Semoga cepat diberikan keturunan lagi, tapi ya paling beberapa bulan ke Iya, depan lah. amin.